Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, insyaallah dalam kesempatan bulan yang mulia ini kita akan mencoba mengkaji atau membaca ya. Kita akan mencoba belajar bersama. Kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, kitab ini ditulis atau dikarang oleh seorang ulama yang sangat masyhur ya, sangat terkenal, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah karyanya sangat banyak sekali. Di antara karya yang paling terkenal mungkin ya, paling terkenal ada Riyadhus Shalihin, pasti semua pada tahu ya. Kemudian Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga buku ini nih yang sekarang saya bawa ini, Tibyan, juga sangat terkenal ya, sangat masyhur. Banyak dibacakan hampir di semua pesantren ya. Di semua pesantren, hampir di semua masjid. Hampir hebatnya itu Imam Nawawi itu hampir diterima di semua golongan, termasuk kitab-kitabnya ya, Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi. Baik, kitab ini membahas apa? Pas banget nih dalam kesempatan Ramadan ini, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat ini yaitu ayat 184 setelah ayat perintah berpuasa. Kata para ustadz atau para ulama, penempatan ayat setelah puasa itu nggak ada maksudnya. Jadi maksudnya pasti udah banyak sering dengar ya. Maksudnya bahwa di bulan Ramadan suruh banyak membaca Al-Quran. Termasuk kitab ini ya. Kitab ini sangat bagus sekali. Ini ada adab-adab dalam membaca Al-Quran. Saya akan coba bacakan, tapi mungkin beberapa aja ya, nggak semuanya. Baik, yang pertama, fi adab qiraat Quran, yaitu yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala thaharah. Fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin. Ya, menurut Imam Nawawi di mustahab, disunahkan membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Berarti ini Imam Nawawi kalau mengatakan mustahab, fa'in qara'a muhdizan, dan dia apabila dalam keadaan hadas ya, bagi hadas kecil dan hadas besar, boleh dengan kesempatan kaum muslimin. Walaupun beberapa ulama ada yang nggak membolehkannya, mungkin kita nggak bahas ya, nanti terlalu panjang. Kemudian yang kedua, wa yustahabbu antakun al-qira'ah fi makanin nadifin muhtar. Ya, dan yang kedua juga disunahkan untuk
membaca di tempat yang bersih. Lebih baik lagi, paling bagus itu membaca di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid adalah tempat di bumi ini yang paling mulia. Dan juga kata Imam Nawawi itu ada masjid itu punya keutamaan yang lain yaitu bisa tempat untuk iktikaf. Oleh karena itu sebaiknya setiap orang yang datang ke masjid itu diniatkan iktikaf, baik itu duduknya lama ataupun duduknya sebentar. Nah, berarti dalam hal ini nih, menurut Imam Nawawi itu iktikaf itu nggak harus semalaman nih, nggak harus nginep. Kita duduk sebentar pun ngaji, kita merenung, kita bertadabur, itu menurut Imam Nawawi itu sudah termasuk iktikaf. Kemudian berikutnya disunahkan juga yustahabbu lil qori fi khairil salat an yastaqbilal kiblat. Ya, disunahkan untuk membaca Al-Qur'an itu walaupun tidak sholat. Kalau sholat kan jelas ya. Kalau sholat jelas menghadap kiblat. Ini kalau walaupun nggak sholat, misalkan di rumah, di mana itu disunahkan menghadap kiblat. Karena ja'a bil hadis, ada sebuah hadis, khairul majalis mastuqbila bihil kiblat. Sebaik-baik majelis yaitu apa yang menghadap kiblat. Ya. Berikutnya, faida aroda syuru fil qiraat ista'ada faqala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya. Apabila kita akan memulai membaca Al-Qur'an, kita membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Yaitu a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sebelum baca ya, walaupun ada yang ngomong itu setelah baca baru baca ta'awudz. Dalilnya apa? Dalilnya faida qara'tal Qur'an fasta'id billah minas syaitonir rajim. Nah, ini nih yang jadi masalah. Faida qara'ta. Qara'ta itu kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu kan past tense ya, yang sudah dilaksanakan. Jadi ini ada yang menafsirkan apabila kita sudah membaca Al-Qur'an, jadi apabila kita setelah membaca Al-Qur'an kita ta'awudznya. Padahal itu ya menurut penjelasan ulama maksudnya bahwa apabila kita ingin membaca Al-Qur'an ya, bukan apabila kita selesai membaca Al-Qur'an. Jadi baca ta'awudznya itu sebelum baca Al-Qur'an. Kemudian ta'awudznya apa aja ya? Jadi ada lafal lainnya. Jadi jangan kaget atau jangan heran kalau misalkan ada ta'awudz a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Itu lafaz lain aja ya, lafaz variasi. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan di sini wa yustahabbu fi shalat fi kulli rakaat ala sahih minal wajhain inda ashabina. Ya. Menurut Imam Nawawi dalam setiap sholat nih 2 rakaat awal kita disunahkan membaca ta'awudz juga. Walaupun ada yang berpendapat bahwa ta'awudznya itu cuma di rakaat awal aja ya. Rakaat awal ya itu ya. Dan kemudian
Wa yambahi an yuhafidu ala qiraat bismillahirrahmanirrahim. Juga jangan lupa untuk apabila mau baca Al-Qur'an, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini sangat penting ini yang faida syar'a fil qiraat falyakun sa'nuhu khusu wa tadabbur indal qiraat. Ya, apabila kita akan membaca Al-Qur'an, kita khusyuk, tadabbur dalam membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Dalilnya itu sangat terkenal ya, masyhur di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 82, apalah yatadabbarul Qur'an. Dan juga dari surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaikum mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Dan juga ada banyak ya, hadis-hadisnya banyak perintah kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Dan juga banyak kisah-kisah dari ulama kita yang semalaman, yang baca semalam itu hanya membaca satu ayat saja ya. Jadi, membaca satu ayat untuk mentadaburinya. Ya, kemudian juga selain kita anjuran untuk tadabbur, juga kita dalam baca Al-Qur'an kita anjuran, nah ini sangat sulit nih untuk menangis. Disebutkan di sini menangis adalah sifatul arifin, sifat-sifat orang yang terpuji, wa syi'aru ibadis sholihin, dan syiar hamba-hamba yang soleh, sebagaimana Allah berfirman, yuharrifuna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusu'a. Dan juga ada hadis ya dari Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'an wabku, bacalah Quran wabku, dan menangislah. Ya, insya Allah ya. Dan juga ada kisah ini dari Umar, bahwa Umar annahu shalla bil jamaah, Umar sholat jamaah subuh, faqara'a surat Yusuf, beliau membaca surat Yusuf, fabaka, beliau menangis, hatta salat dumu'uhu, sampai mengalir air matanya. Dan wal asar fi hada kasirin, dan juga Imam Nawawi, kisah-kisah tentang menangisnya sahabat ulama itu sangat banyak ya, sangat banyak dan tidak bisa disebutkan, wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir dan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bayambahi an yurad dalal qiraah wa qad ittafaqal ulama ala istihbabit tartil, qala wa ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Dan sudah seharusnya untuk mengtartilkan dalam baca Al-Qur'an, karena ulama sepakat ala istihbabit tartil, untuk disunahkannya membaca tahlil sebagaimana firman Allah Ta'ala wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala li'an aqra'a surat urattiluha habu ilayya min an aqra'al qur'ana kulluhu bi ghairi tartil. Insyaallah. Ibnu Abbas ya lebih suka membaca satu surat dengan tartil daripada baca semua surat dalam Al-Qur'an bi ghairil tartil. Mungkin demikian ini sebagai pengingat ya, terutama untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benar datangnya dari Allah, dan apabila ada
Dan apabila ada salah, datangnya dari saya sendiri dan setan, dan saya memohon ampun. Ya, mungkin cukup sekian. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.